Salam jumpa di podcast RRI Manokwari bersama saya Yuki Kubiari mengantarkan Anda pada program podcast kali ini. Topik kita promotif preventif era jaminan kesehatan nasional. Dengan narasumber kami ada Dr. Dodi Nawan Santosa selaku Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan juga Utilisasi. Ya, dan juga ada Pak Dimas Triadi selaku staf promotif dan preventif. Ya, dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Nah, ini topik yang tentunya menarik untuk kita bahas di podcast kita kali ini ya untuk narasumber berdua. Nah, terkait dengan promotif preventif era jaminan kesehatan nasional. Nah, ini bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan promotif preventif era jaminan kesehatan nasional ini. Mungkin saya ke Pak Dodi ya untuk memberikan informasi edukasi kepada podcast kita. Baik, terima kasih Ibu Yuke Robiari selaku pembawa acara. Jadi memang promotif preventif di era JKN itu sangat diperlukan karena memang sudah ada tertuang di regulasi ya di Undang-Undang Perpres nomor 59 tahun 2024 yang terbaru yang merupakan perubahan dari Perpres 82 tahun 2018. Jadi memang di situ dikatakan setiap peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan. Jadi mencakup promotif preventif, kemudian kuratif dan rehabilitatif. Selama ini kita seperti kita ketahui bersama kita selalu berkutat di kuratifnya atau bahasa awamnya itu pengobatan. Artinya sudah terindikasi terdiagnosa penyakit kemudian dilakukan perawatan itu yang awalnya kita fokusnya di situ. Tetapi kita lebih fokus ke pencegahan yaitu namanya promotif preventif. Kalau di BPJS Kesehatan ini kita ada namanya screening riwayat kesehatan primer dan screening riwayat kesehatan lanjutan. Jadi kalau screening kesehatan primer ini kita ketika pasien itu berkunjung ataupun ada peserta tidak harus berkunjung ya, jadi dari rumah lewat aplikasi mobil JKN, kemudian lewat web itu ada namanya web screening lewat kesehatan. Jadi nanti tinggal diketik alamatnya atau kalau di mobil JKN tinggal diklik terkait dengan SRK ini. Jadi nanti Bapak Ibu atau peserta yang di rumah itu nanti mengisi ya sekitar 47 pertanyaan terkait screening riwayat kesehatan. Jadi ada 4 yang akan di screening ya. Yang pertama adalah diabetes mellitus, kemudian yang kedua hipertensi, dan ketiga gagal ginjal akut, dan yang keempat adalah penyakit jantung. Jadi ini memang 4 penyakit ini yang sering dialami oleh masyarakat Indonesia. Jadi seperti contoh paling banyak adalah DM. DM itu diabetes mellitus atau penyakit gula merupakan mother of disease, artinya ibu dari segala penyakit. Memang penyakit DM dan hipertensi ini penyakit kronis. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Jadi bisanya adalah dikontrol ya. Jadi kalau sudah terdiagnosa DM itu tidak akan bisa sembuh tapi bisa dikontrol. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya Pak Dodi, kemudian mungkin nanti ada yang nanya nih, nah kapan sih screening riwayat kesehatan itu dilakukan, terus mengapa sih harus dilakukan mengenai screening riwayat kesehatan deh? Ya, kalau dari kita sudah berkolaborasi dari Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan. Jadi screening riwayat kesehatan itu dilakukan setahun sekali ya, setahun sekali untuk memastikan apakah Bapak Ibu ini mengidap 4 penyakit yang saya sampaikan tadi. Jadi batasan usia minimal adalah
15 tahun, karena setelah 15 tahun ketika ada peserta yang punya bakat atau genetik terkait dengan misal DM atau hipertensi, harapannya bisa segera terdeteksi, dan harapannya juga ketika bisa terdeteksi sejak dini, maka pengobatannya akan lebih mudah lagi daripada kalau sudah akut, sudah ada komplikasi ke jantung, ke ginjal, ke hati dan lain sebagainya, itu sudah susah diobati. Mungkin itu. Nah kemudian seperti apa sih alur atau prosedur pelayanan promotif preventif jaminan kesehatan nasional ini sendiri? Mungkin ada masyarakat kita yang mungkin mau melakukan screening riwayat kesehatan, alurnya seperti apa gitu, apa yang harus diurus gitu? Ya, alurnya yang pertama pastinya harus ini ya, terdaftar dulu menjadi peserta JKN. Kemudian yang kedua tergantung, jadi bisa dari rumah ataupun yang penting mempunyai aplikasi yang pertama mobil JKN ataupun web service. Nanti alamatnya bisa kita sampaikan, jadi tinggal nanti diketik aja, nanti muncul sekitar 47 pertanyaan. Jadi cuma menginput nomor kartu atau nomor NIK, kemudian tanggal lahir, itu nanti tinggal input itu masuk, kemudian tinggal mengisi 47 pertanyaan yang berkaitan dengan 4 penyakit yang saya sampaikan tadi. Itu. Nah, jadi ini alurnya ya untuk mengurus prosedur pelayanan promotif preventif jaminan kesehatan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Ibu Yuke. Jadi selain dari rumah juga ketika pasien atau peserta berkunjung terutama di FKTP, di Puskesmas, kemudian di dokter keluarga, kemudian di klinik klinik keluarga atau klinik pribadi, itu nanti dari petugas, namanya kalau di kami itu ada namanya petugas speaker. Jadi khusus untuk pasien BPJS Kesehatan yang datang, kemudian di entry namanya, kemudian nanti di sistem piker itu akan muncul screening riwayat kesehatan. Jadi nanti akan mungkin ditanya terkait dengan punya riwayat gula, punya riwayat hipertensi, punya riwayat jantung, ataupun punya riwayat gagal ginjal. Jadi nanti bisa ketika pasien atau peserta berkunjung ke FKTP atau Puskesmas. Iya, kemudian Pak Dodi, apa yang nanti harus dilakukan jika misalnya seseorang datang memeriksakan diri atau katakanlah pasien kemudian dinyatakan bahwa mengalami sakit seperti yang ditangani oleh BPJS Kesehatan terkait layanan promotif dan preventif ini, kemudian nanti seperti apa penanganannya? Baik, jadi kita dari BPJS Kesehatan tidak hanya men-screening ya Bapak Ibu, tetapi kita juga ada tindak lanjut ketika nanti hasil dari screeningnya adalah berisiko. Jadi nanti dari hasil screening itu ada namanya risiko rendah, sedang, dan tinggi. Mungkin kalau risiko rendah, mungkin kita cukup edukasi, dikembalikan ke dokter keluarga atau dokter yang ada di FKTP. Tetapi jika dia berisiko sedang kemudian sampai tinggi, mungkin akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terutama pemeriksaan lab. Contoh ini ya, contoh misal pasien ini dari screening riwayat kesehatan itu berisiko penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Kan ada 3 gejala biasanya, polidipsi, polifagi, dan satunya saya lupa. Itu kalau poliuri. Jadi nanti kalau pasien itu ada gejala sering kencing, kemudian sering merasa haus, kemudian sering lapar padahal sudah sering makan, itu merupakan tanda-tanda penyakit gula, sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan diabetes mellitus atau pemeriksaan cek gula darah ya.
dan cek gula darah, dan itu tidak dikenakan biaya nanti ketika dari misal yang melakukan pengecekan itu dari Puskesmas atau FKTP milik pemerintah, nanti itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah. Tapi jika nanti itu yang melakukan klinik yang swasta, nanti bisa diklaimkan ke BPJS. Tadi nanti yang mengklaimkan dari pihak FKTP-nya, bukan dari sisi pesertanya. Jadi peserta tinggal ini apa namanya, bahasanya apa Bu, tinggal mengikuti alurnya saja, jadi tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Kemudian setelah itu kita juga bukan hanya pemeriksaan Bu Yuke, jadi kita lakukan juga di sini nanti ada namanya program dari BPJS Kesehatan, namanya Prolanis, program pengelolaan penyakit kronis ya. Jadi ini ada 2 penyakit yang akan kita kelola. Yang pertama adalah DM, yang kedua adalah hipertensi, karena 2 penyakit ini merupakan mother of disease ya, yang memang sampai kapanpun itu tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol. Jadi nanti kita ada namanya program pengelolaan penyakit kronis. Jadi nanti ada namanya senam Prolanis. Jadi kita adakan biasanya 1 bulan sekali. Kemudian ada juga edukasi atau penyuluhan terkait dengan penyakit kronis ini. Jadi nanti jangan khawatir Bapak Ibu peserta, nanti di program itu misal Bapak Ibu menjadi peserta Prolanis juga, nanti ketika senam itu juga ada konsumsinya untuk Bapak Ibu. Jadi juga kita kasihkan, tinggal mengikuti saja. Lebih sudah dapat konsumsi makanan, terus kemudian dapat sehatnya juga, dapat ilmunya juga, edukasi. Jadi dapat juga nanti pertemanan, biasanya kalau sudah usia-usia tua itu pertemanannya itu ya ini seusianya ketika di klub-klub Prolanis. Jadi Prolanis ini ada klubnya Bu Yuke. Jadi di tiap FKTP itu kadang membentuk klub sendiri, sehingga mereka lebih erat lagi. Kadang mereka menantikan ini kapan ini nanti ada senam lagi, karena itu kan biasanya 1 bulan sekali. Betul. Ya mungkin itu Bu Yuke. Dari tadi saya dengan Pak Dodi terus ini. Pak Dimas Triadi ini selaku staf promotif preventif selama ini bagaimana edukasinya untuk masyarakat kita untuk mengikuti program BPJS terkait dengan pelayanan promotif preventif jaminan kesehatan nasional ini? Baik, terima kasih Bu Yuka. Terkait dengan promotif preventif seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Dodi, di mana kita juga berkolaborasi dengan FKTP, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, baik itu puskesmas, klinik swasta, dokter praktek mandiri, di mana kita berkolaborasi. Di sana juga ada program-programnya, tadi sudah disebutkan, salah satunya screening riwayat kesehatan, kemudian Prolanis, kemudian ada program rujuk balik, dan juga sedikit juga saya menambahkan tadi selain screening lanjutan terkait dengan pemeriksaan gula darah di BPJS juga untuk program promotif preventifnya ada juga terkait dengan screening kanker leher rahim atau CA cervix, di mana kami juga berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan memberikan pada peserta JKN yang tentunya aktif kepesertaannya dapat melakukan pemeriksaan screening kanker leher rahim, baik itu IVA maupun Pap smear di FKTP yang terdaftar oleh peserta JKN-nya. Seperti itu. Nah ini kan tadi Pak Dodi bilang kan ada yang namanya Prolanis, tapi juga ada yang namanya PRB. Mungkin kalau kita nanti masyarakat kita apa sih sebenarnya Prolanis dan apa sih PRB itu apa sih, ya mungkin bentuk penanganannya ya dalam bentuk layanan Prolanis dan juga sebaliknya layanan PRB ini seperti apa. Mungkin Pak Dodi atau Pak Dimas bisa menyampaikan ini edukasi ini untuk
Baik, masyarakat kita. baik Bu. Untuk yang Prolanis tadi program pengolahan penyakit kronis itu dikhususkan untuk 2 kategori penyakit Ibu. Penyakit yang pertama adalah diabetes mellitus dan yang kedua adalah hipertensi. Untuk kegiatan-kegiatannya apa saja? Yang pertama adalah konsultasi bulanan yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN yang telah terdiagnosa diabetes mellitus dan juga hipertensi. Kemudian juga dapat mengikuti kegiatan seperti senam, edukasi kesehatan, kemudian pengambilan obat rutin, pemeriksaan bulanan, itu seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan HbA1c, pemeriksaan kimia darah, yang dimana sekali lagi untuk mengkontrol kondisi dari peserta baik yang diabetes mellitus maupun yang hipertensi agar tetap stabil. Kemudian yang kedua terkait dengan program rujuk balik, itu adalah program yang dikhususkan untuk peserta JKN yang telah terdiagnosa 9 jenis penyakit kronis dalam kondisi stabil yang sudah dikembalikan dari rumah sakit, kemudian dikelola oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk tetap dikontrol, tetap dipantau kondisi kesehatannya sehingga pasien-pasien atau peserta tersebut dapat manfaatkan sehingga derajat kesehatan dari masing-masing peserta dapat stabil. Untuk 9 jenis penyakitnya itu Ibu yang terkait dengan program rujuk balik itu tadi ada diabetes mellitus, ada hipertensi, ada asma, ada PPOK, ada jantung koroner, ada 9 penyakit itu Ibu yang menjadi penyakit kronis yang 9 penyakit ini itu masuk dalam pelayanan Prolanis. 9 penyakit ini masuk dalam program rujuk balik, Bu. Program rujuk balik. Iya. Ya. Nah, kemudian ini kan terkait juga dengan peran pemerintah kita ini ya, terkait dengan BPJS. Nah, seberapa penting sih peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain dalam keberhasilan layanan ini? Pastinya kan BPJS punya target bahwa ya layanan ini harus sampai ke masyarakat. Kemudian akses kesehatan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan juga harus sampai. Nah, tapi bagaimana sih peran penting dari pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan kita? Baik, terima kasih. Jadi kalau ditanya peran penting sekali memang, terutama dari dinas kesehatan terkait ya, misal provinsi maupun kabupaten. Jadi terkait dengan promotif preventif, Ibu perlu diketahui kita sudah sosialisasi mungkin dari Faskes ya, fasilitas kesehatan terutama FKTP. Awal bulan tahun 2024 kemarin kita sosialisasi, kita undang semua FKTP secara offline dan online, artinya hibrid. Jadi karena kantor cabang BPJS Kesehatan Manokwari wilayah kerjanya itu di 1 provinsi dan 7 kabupaten ya, 7 kabupaten dan 1 provinsi, jadi luas sekali. Jadi cukup luas. Iya, itu dari Kabupaten Kaimana, kemudian Kabupaten Wondama, Fakfak, Mansel, Bintuni, kemudian Pegunungan Arfak, itu wilayah kerja Manokwari. Jadi kita panggil semua. Jadi mereka yang di luar Kabupaten Manokwari kita undang secara online. Kita edukasi petugas speaker. Petugas speaker itu yang mengentri terkait dengan screening riwayat kesehatan dan pendaftaran. Nah, kemudian kita juga mengundang berkolaborasi dengan dinas kesehatan, karena bagaimanapun juga ini dinas kesehatan perannya sangat penting juga. Sangat penting ya, karena yang mendorong Faskes untuk melakukan screening riwayat kesehatan adalah salah satunya dinas kesehatan. Kita jelaskan manfaatnya apa untuk masyarakat khususnya Papua Barat ini. Jadi kita sama-sama berkolaborasi dengan dinas kesehatan mendorong. Kemudian juga tidak hanya itu, Ibu. Jadi kita juga kadang ke mall pelayanan publik ya yang ada di Manokwari City Mall ya. Kita juga kadang buka stand di situ. Kemudian ketika ada pertemuan juga event-event besar Pemda, kita juga buka stand di situ. Pokoknya kita dari BPJS Kesehatan tidak henti-hentinya untuk mengedukasi masyarakat. Mungkin itu, Bu.
Nah, kemudian bagaimana sih BPJS Kesehatan ini mengevaluasi dampak layanan promotif dan preventif terhadap kesehatan masyarakat, apalagi kan seperti tadi Pak Dodi mengatakan bahwa ini BPJS terus bergerak, ini di mana saja ada akses yang bisa BPJS masuk untuk memberikan edukasi ke masyarakat kita, pasti BPJS hadir di situ. Nah, ini bagaimana untuk memberikan evaluasi mungkin dampak dari layanan seperti apa gitu ke masyarakat kita. Ya, kita setelah melakukan edukasi juga kita ada namanya monitoring ya, monitoring dan evaluasi. Memang kendalanya di masyarakat di Papua Barat kan terkait dengan digitalisasi, artinya terkait dengan jaringan terkait betul, dengan data. Ketika masyarakat diminta untuk entry terkait dengan misal contoh gampangnya mobil JKN, itu banyak yang tidak punya data, itu yang betul, menjadi kendala itu Ibu. Tetapi pada prinsipnya kita terus mengedukasi. Jadi seperti contoh kemarin kita ada peserta panitia pemilu ya, tahun bulan Februari, kalau Januari Februari kita di Kabupaten Manokwari sendiri itu kita bersama dengan petugas KPPS, kemudian KPU, Bawaslu, itu sama-sama mengedukasi terutama terkait dengan petugas yang akan turun di lapangan untuk penghitungan suara sekali. Itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, berkaca dari tahun 2019 banyak yang meninggal terkait dengan petugas pemilu itu. Betul. Jadi tahun 2024 jangan sampai terulang lagi. Akhirnya kita digandeng oleh KPU, Bawaslu, kemudian Kemenkes melakukan screening riwayat kesehatan terhadap petugas KPPS di lapangan dan hasilnya juga bagus. Oke, dan tentunya ini juga nanti kan kita mau menghadapi pilkada serentak, ini pasti juga BPS punya peran penting. Betul sekali Ibu. Jadi memang screening riwayat kesehatan itu mungkin kalau orang melihat itu sepele ya. Sepele ya kan, cuma mengisi data-data saja. Tetapi dampaknya itu luar biasa. Ya. Dampaknya luar biasa. Jadi ketika seperti kasus-kasus yang mungkin ketika 2019 itu sekitar 800 sekian petugas KPPS meninggal. Tapi di 2024 itu kalau enggak salah enggak sampai 70 itu enggak sampai 70 yang meninggal. Jadi hanya beberapa lah kalau enggak salah itu. Jadi sangat efektif sekali terhadap dampak. Itu contoh dari yang bisa kita lihat. Yang contoh realnya, betul. Tapi kalau secara luas di lapangan memang kita tidak bisa melihat secara detail ya Bu. Tapi angka-angka ini untuk kasus-kasus DM, hipertensi itu ketika dilakukan screening riwayat kesehatan, maka angka kesakitan baik di FKTP maupun di rumah sakit akan mengalami penurunan. Oke, iya Pak Dok, kemudian sampai sejauh ini seperti apa sih umpan balik dari peserta terkait dengan program promotif, preventif, dan juga bagaimana tanggapan dari BPJS Kesehatan terhadap respon dari masyarakat kita? Baik, kalau saya kira tanggapan, respon itu dari masyarakat cukup baik ya. Jadi mereka juga ketika kita lakukan testimoni secara acak, random, tanpa kita ini, mereka juga mengapresiasi terkait dengan program terkait dengan screening riwayat kesehatan, kemudian ada pemeriksaan lab, kemudian ada prolanis. Artinya BPJS Kesehatan ini benar-benar mengelola peserta ya, terutama peserta yang terkena penyakit DM dan hipertensi, dan mereka merasa diperhatikan. Tidak seperti waktu-waktu dulu kan belum ada namanya program-program kayak prolanis. Betul, kemudian screening rawat kesehatan ini kan belum ada, tapi akhir-akhir ini BPJS berinovasi menjaring, jadi mencegah, pada prinsipnya mencegah
mencegah terjadinya penyakit yang tidak diinginkan. Oke. Seperti itu. Mungkin ini tambahan Bu iya, Yuka ya. silakan Pak Ya, Dimas. mungkin tambahan terkait Mhm. yang tadi juga ya respon dari masyarakat, betul sekali terkait dengan prolanis khususnya oma opa ya Bu Yuka, oma Nah, opa betul. nih Ini yang sudah usia lanjut ini ini. usia lanjut, oma opa bisa Lansia berkumpul kita, bersama teman-teman sebayanya, Mm-mm. itu memberikan kesempatan dan ruang untuk terus dapat berproduktif seperti itu ya di masa-masa lansia. Kemudian yang kedua tadi juga ditekankan bahwa BPJS selama ini tidak hanya memberikan kesempatan atau menjaminkan proses penjaminan manfaatnya kepada peserta yang sakit, tetapi juga kepada yang sehat. Yang sehat. Jadi, Ya, jadi yang betul. sehat diperhatikan dengan program promotif dan preventif. Kemudian untuk yang sakit ada program di kuratif dan rehabilitatif seperti itu, Bu. Nah, tentunya juga ada tantangan yang pasti dihadapi. Apa tantangan terbesar yang dihadapi BPJS Kesehatan dalam menjalankan layanan selama ini? Untuk tantangan terbesarnya sebenarnya tadi yang seperti disampaikan untuk di kondisi di Papua Barat sendiri, apalagi sekarang di era digitalisasi ya Bu, betul. ya digitalisasi, sedangkan dari BPJS juga tidak memungkiri bahwa ada perubahan dan dinamika yang ada, sehingga kita juga harus mengikuti perkembangan zaman di mana digitalisasi juga mau tidak mau juga harus kita terapkan dari seluruh kawasan, baik dari Indonesia Barat, Tengah dan Timur harus juga memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati digitalisasi, salah satunya dengan screening riwayat kesehatan. Namun kami dari kendala-kendala dan tantangan itu juga terus berupaya dan berkoordinasi serta berkolaborasi dengan stakeholder yang ada untuk memberikan kesempatan yang sama sehingga masyarakat di Papua Barat untuk peserta JKN-nya itu dapat memanfaatkan jaminan kesehatan nasional baik dari segi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Oke, luar biasa. Nah, terakhir ini visi jangka panjang BPJS Kesehatan untuk layanan promotif dan preventif sekaligus harapan BPJS Kesehatan terhadap masa depan dari JKN di Indonesia. Mungkin dari Pak Dodi, kemudian nanti dari Pak Dimas. Ya. Baik, dari saya harapannya untuk program JKN ini, Jaminan Kesehatan Nasional ini dapat berkesinambungan sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik, yang mudah, cepat dan setara bagi peserta JKN, sehingga derajat kesehatan bagi peserta JKN dapat terjaga, baik yang sehat tetap sehat kondisinya maupun yang sudah mengalami angka kesakitan dapat terjaga dan stabil kondisinya sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat juga dinikmati ya, dirasakan manfaatnya JKN ini bagi seluruh penduduk Indonesia. Oke, dari Pak Dodi. Baik, terkait harapan, jadi memang khususnya masyarakat Papua Barat, jadi memang ini tantangan kami terkait dengan digitalisasi terutama, kemudian akses. Jadi kita tidak henti-hentinya, kita sampai di Papua ini ada daerah-daerah yang memang tidak ada jaringan atau jaringan komunikasi data. Jadi ada beberapa daerah, tetapi kita tidak masalah. Jadi sementara kita menunggu ada munculnya jaringan, mudah-mudahan ada info terbaru ya terkait dengan Starlink yang mudah-mudahan Papua ini nanti semuanya serba digital, bisa dimanapun berada. Tetapi untuk sementara itu kita tetap turun ke lapangan, kemudian terkait dengan promotif preventif, walaupun tidak ada jaringan, kita nanti ada namanya form manual. Jadi kita form manual terkait dengan screening riwayat kesehatan itu diisi secara manual, nanti dikumpulkan di, kita juga ada namanya kantor kabupaten Bu, misal di daerah kayak mana atau Fak-Fak atau Wondama, nanti bisa dikumpulkan di situ form manualnya melalui FKTP yang tidak ada jaringan komunikasi data, itu nanti kita yang akan input secara manual nanti. Jadi intinya sama. Jadi nanti kita yang menginputkan, kita yang punya jaringan. Jadi kemudian yang kedua menginformasikan juga, kita itu juga ada program namanya DPT FMS. Jadi kita akan menerjunkan
tenaga kesehatan di daerah yang paling pelosok. Yap. Artinya ini bukti nyata kita BPJS Kesehatan supaya masyarakat-masyarakat yang tidak terjangkau akses kesehatannya dari sisi perjalanannya, darat tidak bisa dijangkau, kemudian dari laut juga tidak bisa dijangkau. Betul. Kita akan ke sana dengan menggunakan kendaraan udara, helikopter. Jadi di daerah Wondama itu namanya desanya saya lupa. Tapi itu salah satu program kita, bukti wujud nyata kita bahwa kita tidak membeda-bedakan ya antara ini di Jawa, Sumatera maupun Papua, tapi kita sama. Jadi harapannya pelayanan kesehatan di semua masyarakat Indonesia sama, di Papua, di Jawa maupun di Sumatera. Baik. Nah, itu menjadi bukti nyata kehadiran BPJS Kesehatan sampai ke masyarakat. Terima kasih untuk kebersamaan di podcast kita kali ini, dan untuk pemirsa jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di YouTube kami RRI.net Manokwari. Saya Yuki Kubiari mengakhiri podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang sudah hadir, dan juga pastinya tetap sukses untuk pelayanan dari BPJS Kesehatan.